Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sudah ada yang sholat zuhur atau belum? Atau memang nggak tahu bagaimana cara wudhu? Atau belum azan? Belum azan. Baik, sebelum itu saya absensi dulu ya. Baru kita akan mulai pelajaran. Yang pertama, Mas Aska ada? Hadir, Pak. Walah, tadi malam kemana tadi malam? Kumpul, Pak. Oke. Fayas? Oke, hadir. Sulikan? Hadir, Pak. Mana Sulikan? Hadir Oh, di depan sini. siap. Mantap. Alhamdulillah masuk semua ya. Bisa kita katakan. Baik, lanjut pada materi. Tapi sebelum kita masuk pada materi, ada 3 pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, mohon dicermati dengan baik-baik. Ini untuk mengasah otak. Karena memang zuhur-zuhur ini udah sudah ngantuk. Oke. Pertama, yang bisa langsung angkat tangan. Oh enggak, gini, langsung saya tunjuk aja ya. Langsung Pak Guru tunjuk aja. Dengarkan baik-baik. Langsung Pak Guru tunjuk. Dengarkan baik-baik. Ada satu rumah 1 lantai, tangganya putih, warnanya putih, sofanya putih, mejanya putih, tangganya warna apa? Habib. Habib. Putih. Salah. Dengarkan baik-baik. Serumah 1 lantai. Rumah 1 lantai. Sofanya putih, mejanya putih. Kok jawab sekarang? Sabar dulu. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Siap-siap. Ada kecoa, ada biawak, ada burung pipit, ada burung hantu. Balapan naik pohon kelapa, yang dapat pisang duluan siapa? Aska. Apa aja dari burung pipit? Salah. Apa sih tadi? Apa pertanyaan? Apa? Ada burung pipit, ada burung kakak tua, ada biawak, ada kura-kura, ada kecoa naik pohon kelapa, yang dapat pisang duluan siapa? Kecoa. Siapa? Kecoa. Salah. Saya, Pak. Saya. Siapa Mas Gazi? Gak ada yang dapat soalnya naik pohon kelapa. Iya betul. Kok ada yang bilang kecoa, Pak? Enggak boleh. Nanti aja. Lanjut kepada materi ya. Pak, ya belum ngerti, Pak. Iya tuh, Pak. Itu nanti kita bahas di luar jam mata pelajaran, oke? Lanjut kepada materi wudhu. Oke. Apa itu pengertian wudhu? Wudhu artinya bersuci dengan air. Yang dimana wudhu ini merupakan salah satu syarat sah sholat. Dengan wudhu juga kita menjadi suci. Wudhu ini juga bertujuan untuk menghilangkan hadas. Yang boleh saya katakan hadas yang kecil, bukan hadas yang besar ya. Kalau hadas yang besar harus dibersihkan dengan yang namanya mandi wajib. Nah, sama mandi besar juga. Lanjut. Di sini ada macam-macam air wudhu yang mungkin adik-adik ataupun anak-anak ketahui. Yang pertama adalah air embun ataupun air di pagi hari yang berupa kabut-kabut kecil yang memang kita bisa gosok-gosok dan tempelin di sini. Kemudian yang kedua adalah air hujan yang sering kita mandi hujan sama teman-teman. Air turun dari atas turun ke bawah. Kemudian yang kedua adalah air sungai, dan yang ketiga yang selanjutnya adalah air sumur. Kemudian ada air laut, air salju, dan yang terakhir adalah air terjun. Lanjut, ada syarat sah wudhu. Yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Atau boleh kita katakan berakal. Kemudian menggunakan air suci yang mensucikan. Nah, ini boleh digarisbawahi, Bapak garis bawahi. Air yang suci dan mensucikan itu yang dimana air ini tidak terkontaminasi dengan air yang pernah kita pakai. Contoh misalkan kita mandi nih, kan pakai sabun. Habis itu di tangan ini pas mau ambil gayung, kan itu masih ada sabun. Masuk di situ, airnya menjadi air sabun. Maka dari itu air suci tapi tidak mensucikan. Oke, boleh dikatakan lain,
Banyak jenisnya. Dan selanjutnya yakni mengetahui bagaimana tata cara berwudu dengan baik dan benar. Lanjut. Rukun wudu. Yang pertama adalah niat. Coba Mas Sulikan baca niat wudu. Niat dalam hati, Bapak. Loh, enggak apa-apa dijaharkan aja, Mas. Monggo. SMP kok. Nawaitu wudu ali rafil hadasin asghari fardalillahi ta'ala. Pinter. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka sebanyak tiga kali. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Yang selanjutnya mengusap sebagian kepala. Tapi mengusap sebagian kepala ini memang ada yang memang dikatakan sampai telinga sini. Maksudnya satu bagian ataupun satu rangkaian dengan membasuh telinga. Kemudian selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah berwudu dengan tertib. Yang dimaksud tertib adalah yang utama diutamakan dan yang belakang dibelakangkan. Jadi ada step by step sesuai dengan tata cara ataupun rangkaian dari awal sampai akhir. Selanjutnya ada sunnah wudu. Di sini ada banyak sekali sunnah wudu, tapi memang Bapak hanya mengambil sedikit saja yang memang familiar dengan kalian semua. Yang pertama adalah membaca basmalah sambil bercuci tangan ataupun sambil cuci tangan. Kemudian yang kedua adalah bersiwak. Bersiwak ini semacam kayu kecil dan itu digosokkan ke gigi. Itu namanya bersiwak. Nah, kemudian yang ketiga adalah berkumur-kumur. Nah, banyak dari teman-teman ataupun adik-adik semua itu beranggapan bahwa kumur-kumur ini adalah rangkaian dari rukun wudu. Kebanyakan. Tapi kumur-kumur adalah sunnah wudu. Kemudian yang selanjutnya adalah membersihkan lubang hidung atau istinsyak. Oke, istinsyak kalau bahasa Arabnya. Kemudian selanjutnya adalah mengusap seluruh kepala. Itu yang tadi Pak Guru katakan, mengusap seluruh kepala sampai di telinga. Selanjutnya adalah mengusap kedua telinga. Ini sunnah. Kemudian selanjutnya adalah membasuh atau mengusap anggota badan sebanyak 3 kali. Wajibnya itu 1 kali. Sunnahnya itu 3 kali. Bagaimana yang 2 kali? Mungkin 2 kali boleh saya katakan kurang. Maka lebih disempurnakan lagi untuk mendapatkan sunnah itu sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah mendahulukan anggota badan yang kanan. Jadi kan kalau kita makan pakai kanan, salaman pakai kanan. Tidak mungkin kita makan pakai kiri, salaman pakai kiri. Oke. Hal-hal yang membatalkan wudu. Pertama adalah buang angin. Buang angin atau kentut. Selanjutnya adalah buang air kecil dan buang air besar. Ini membatalkan wudu. Oke. Selanjutnya adalah menyentuh dubur atau kubul dengan telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan adalah yang warna putih ini. Tapi kalau ada yang tangannya hitam, mohon maaf. Oke. Loh enggak. Kan kebanyakan teman-teman biasanya guyon atau anak-anak guyon, tangannya hitam. Kok ini mana terus telapak tangannya? Jadi telapak tangan itu yang ini di bagian depan. Kalau ini nyentuh bagian depan ataupun bagian belakang, maka batal wudunya. Bisa dikatakan seperti ini. Jadi kalau nggak kelihatan, berarti bukan telapak tangan. Selanjutnya adalah tidur berbaring, pingsan, mabuk, dan gila. Maksudnya tidur berbaring ini kayak tidur sampai ngiler, itu sudah batal wudunya. Sampai hilangnya akal, intinya sampai hilangnya akal, sampai mimpi wes. Entah itu mimpi punya Lamborghini kah, mimpi ketemu ayang kah, dan mimpi selainnya. Itu sudah batal wudunya. Selanjutnya adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini menurut sebagian ulama. Oke. Pak Guru garis bawahnya ataupun Pak Guru garis kasih dalam kurung itu menurut sebagian ulama. Karena ada beberapa mazhab itu membolehkan. Yang penting tidak nafsuan. Kalau sudah nafsuan maka wudunya batal. Nah, ini ada sedikit cuplikan video wudu. Mungkin Pak Guru langsung cepatkan aja. Nah,
Cara wudhu Rasulullah SAW. Pertama dengan membaca basmalah, kemudian mencuci tangan 3 kali, berkumur 3 kali. Oke, kemudian menghirup. Yang tadi Pak Guru katakan istinsyak. Sebanyak 3 kali. Oke, di sini kita ulang dulu. Mas Alka ataupun Adik Alka? Salah. Aska Babi ada? Coba baca niat wudhu dulu. Niat wudhu. Iya. Nawaitul wudhu alirafil hadasi asghari fardolillahi ta'ala. Oke. Lanjut. Salah. Tadi sampai kemudian membasuh wajah 3 kali. Nggak stroke orangnya. Nah, membasuh kedua tangan sampai siku. Ingat, sampai siku, bukan sampai lutut, oke? Nah, ini membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini juga ada sunnahnya di sela-sela, menyela-nyela bagian kaki. Kemudian berdoa. Gazi, coba baca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah. Loh, nggak hafal berarti. Astagfirullahalazim. Saya bacakan saja ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang bisa mengatakan sampai sini, ada yang boleh melanjutkan. Lanjutannya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Lanjut. Hikmah berwudu. Pertama adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah meneladani bagaimana tata cara Rasulullah SAW berwudu dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah menghapus dosa. Ini boleh saya katakan menghapus dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar mungkin itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang memang harus bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Dan yang terakhir adalah bercahaya di hari kiamat. Kata-kata mutiara, wudu bukan sekedar rutinitas biasa saja, tapi sinyal kita untuk siap connect kepada Allah. Kemudian enggak usah nunggu salah buat bersuci. Bersih itu pilihan harian, bukan momen dadakan. Mungkin itu saja ada penyampaian dari Pak Guru hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya harap anak-anak mempraktikannya di rumah. Bagaimana tata cara bagaimana tata cara berwudu dengan baik dan benar. Mungkin itu saja dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.